Halo, berjumpa kembali dengan sahabat ponsel pelajar channel. Nah, di sini kita berjumpa kembali teman-teman di pembelajaran C++ versi Android kita ya. Dimana untuk topik materi yang kita bahas kali ini adalah function. Oke, langsung saja untuk function itu sendiri teman-teman. Oke, atau ada juga yang menyebut dengan fungsi. Sama saja ya, function ataupun fungsi. Dan yang satu lagi biasanya dipadukan dengan yang namanya adalah prosedur. Apa sih sebenarnya fungsi dari prosedur dan function? Jadi sebenarnya dua bagian ini di dalam pemrograman fungsi dasarnya ya teman-teman ya, untuk memilah-milah program yang harusnya satu kesatuan panjang menjadi beberapa bagian. Nah, secara logika apa fungsinya kalau misalkan kita bagi-bagi perintah program tersebut? Maka keuntungannya nanti ada banyak teman-teman. Yang pertama yang pastinya diibaratkan sama seperti kalau ada kayu yang panjang kita potong-potong yang pastinya jauh lebih ringan ya. Jadi proses compile-nya juga jauh lebih ringan. Dan di dalam program fungsi dari function ataupun prosedur, jika ada satu bagian perintah program di mana bagian tersebut nanti akan diulang-ulang pemanggilannya, itu ada baiknya dimasukkan ke dalam sebuah prosedur maupun function. Tujuannya apa? Tujuannya daripada kita mengetik perintah program yang sama, lebih baik kita memanggil prosedur yang sama di mana atau function yang sama, di mana isi dari prosedur atau function tersebut adalah perintah program yang diulang itu, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lanjut bagian yang berikutnya. Sifatnya, kita sekarang bicara tentang sifat dari prosedur dan function. Jadi untuk prosedur dan function itu sifatnya adalah private teman-teman. Dia tidak akan jalan kalau nggak dipanggil. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit prosedur. Dan satu lagi ada yang namanya function atau fungsi ya. Nah, jadi dua-duanya hampir mirip. Nah, namun sebenarnya apa sih perbedaan antara prosedur dengan function itu? Jadi perbedaannya teman-teman, kalau prosedur itu dia tidak bisa mengembalikan nilai. Sedangkan kalau function itu bisa. Itu ya, jadi dia semacam kebalikannya ya. Kalau prosedur dia nggak bisa mengembalikan nilai, kalau function dia bisa. Oke, nah itu dia kira-kira perbedaannya. Dalam hal ini kita mempelajari tentang function ya teman-teman ya. Maksudnya bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara prosedur ini mengenai pengembalian nilai? Jadi kalau kita ambil dasarnya ya teman-teman ya, kira-kira gini. Kalau misalkan nilai gagal, nilai ujian kita gagal, kalau kita menggunakan function kita bisa ujian ulang. Kira-kira seperti itu ya, kalau kita ambil dasarnya ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan prosedur, ya nilai kita gagal ya gagal aja, kita nggak bisa ngulang. Karena nggak bisa diambil kembali nilainya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, kita menggunakan function. Perbedaan pengetikan antara prosedur dan function adalah kalau function dia harus dideklarasikan tipe datanya teman-teman. Dalam hal ini kita belum tampil untuk prosedur, nanti akan kita buat untuk video pembelajarannya. Kita bahas function dulu. Jadi contoh sederhana seperti ini. String berarti artinya kita mau menampilkan yang berbentuk teks ya. Nama. Nah, lalu di dalam function ini strukturnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tipe data, lalu nama functionnya apa? Nama function bebas ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman. Oke deh, ini kita misalkan ganti jangan nama, misalkan kita ganti siswa. Apakah bisa? Bisa. Nah, lalu kita masuk kembali. Jadi dia harus dimulai. Ini memang sudah aturannya, dimulai dari perintah yang pertama adalah tipe data, dilanjut dengan nama functionnya. Tipe datanya string, nama functionnya adalah siswa.
Nah, di dalam function tersebut ada sebuah variabel nama. Lagi-lagi tipe datanya adalah string ya. Kita mau menampilkan sebuah kalimat, sebuah kata ya. Misalkan namanya adalah boneka. Nah, ini namanya boneka. Kita sudah buat sini string boneka. Nah, di sini kalau seandainya kita jalankan, teman-teman. Jadi kalau kita jalankan, dia sebenarnya nggak ada menampilkan apa-apa. Dia kosong. Nah, secara logika kenapa dia kosong? Karena memang sifat dari function ini kan dia private. Artinya kita kalau nggak panggil, ya dia nggak muncul. Jadi bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya kita panggil aja nama dari functionnya, teman-teman ya. Jadi cout, kalau kita menggunakan function wajib menampilkan, teman-teman ya, cout. Oke. Lalu panggilan nama functionnya siswa. Namun dalam hal ini kalau kita lakukan seperti ini aja, maka nanti hasilnya kosong, teman-teman. Oke. Nah, hasilnya nanti kosong. Jadi apa yang kurang dalam hal ini? Kita harus melakukan pengulangan datanya, pemanggilan nilainya ya. Kita menggunakan yang namanya return. Return, apa yang mau kita panggil nilainya adalah nama. Jadi artinya nanti akan dipanggil nilai dari variabel nama, yaitu boneka. Jadi di sini pada saat dipanggil siswa, dia akan panggil nih namanya. Jadi pada saat dijalankan, tuh ada kata boneka. Oke, itu dia sebagai dasarnya, teman-teman. Dalam hal ini, kita bukan ini yang mau kita pakai. Kita akan coba menggunakan sebuah program sederhana, menggunakan function, teman-teman. Oke, kita akan coba. Kita hapus. Oke. Nah, apa yang mau kita lakukan? Di sini kita akan coba membuat program untuk luas persegi panjang. Masih ingat ya, teman-teman ya? Kita buat aja, berarti ingat ya, penulisan sebuah function harus dimulai dari tipe data. Karena luas persegi panjang itu kan dengan integer. Jadi kita pakai in. Kita buat aja nama functionnya adalah luas. Di dalam dari tipe data luas ini sendiri, di dalam dari function luas ini sendiri nanti akan ada dua variabel nanti yang berpengaruh atau yang akan dipakai, teman-teman, yaitu panjang, dalam hal ini kita buat P, dan tipe variabel lebar. Di mana masing-masing variabel itu nanti punya tipe data, yaitu integer ya, teman-teman ya. Nah, maka yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali di dalam function ini sendiri apa yang mau ditampilkan. Nah, yang mau kita tampilkan adalah hasil. Langsung kita menggunakan return. Hasil dari panjang kali lebar. Jadi pengembalian nilai nanti ada dua. Pengembalian nilai untuk panjang dan pengembalian nilai nanti untuk lebar ya, teman-teman ya. Oke, nah kita sudah punya sebuah function, yaitu namanya functionnya adalah function luas. Oke, langsung saja kita buat program utamanya ya, supaya nanti nilai panjang dan lebarnya bisa masuk. Maka kita sediakan juga seperti biasa tipe data umum. Integer kita buat aja panjang pakai PA, lebar pakai LE. Bisa nggak kalau misalkan tipe data panjang dan lebar sama seperti isi dalam function? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena itu udah berbeda blok mereka ya. Nah, langsung di sini cout program bangun
ruang bangun datar deh. Oke deh, nggak apa-apa. ENDL cout out. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita masukkan keterangan untuk membuat program menghitung luas persegi panjang. Jadi nanti di bagian function itu fungsi untuk apa nanti akan kita bahas ya. Masukkan, maaf, petik duanya. Masukkan nilai atau masukkan panjang. Sin P A, lalu masukkan lebar Sin LE ya tadi ya. Oke, kita copy paste saja teman-teman biar sedikit lebih gampang. Masukkan lebar Sin LE. Nah, setelah itu untuk proses kita tidak perlu lagi teman-teman. Kenapa? Karena di function sudah ada proses di situ, panjang kali lebar. Oke, ada dua nilai yaitu panjang dan lebar ya. Dimana proses returnnya sudah dibuat. Return itu adalah variabel P kali L. Jadi nggak perlu lagi, kita cukup panggil cout luas persegi panjang sama dengan, nah di sini dia apa yang mau kita panggil. Yang kita panggil itu adalah variabelnya, fungsinya ya, maaf, fungsinya akan kita panggil. Caranya di sini boleh diketikkan, oke, apa fungsinya, panggil luas. Nah, apa nilai yang mau diambil? Nilai yang mau diambil itu kan di sini kita sudah deklarasikan bahwa luas itu nanti akan ada dua nilai, yaitu nilai variabel P dan L. Nah, dideklarasikan dua nilai itu dalam bentuk variabel PA dan LE. Maka PA nanti itu diambil dari, variabel P atau panjang dalam hal ini akan diambil dari nilai PA, ini PA-nya. Sedangkan nanti nilai L akan diambil dari LE. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu kenapa tadi kita buat berbeda biar teman-teman tahu bahwa yang diambil adalah dua nilai itu. Jadi di sini kita buat PA, LE. Nah, sehingga waktu dijalankan, masukkan panjang 4, enter, masukkan lebar 3, enter, luas persegi panjangnya adalah 12. Kenapa dia hanya bisa langsung dikali? Itu karena di function kita sudah deklarasikan bahwa P dan L itu dikali. Ini dia. Nah, sedangkan variabel PA dan LE ini adalah nilai untuk mewakili variabel P dan variabel L. Ya, ini dia. PA dan LE ini
mewakili variabel P dan L yang ada dalam function. Nah, itu dia teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira, sehingga tadi hasilnya waktu kita jalankan, masukkan panjang 5, misalkan enter, lebarnya 3, maka hasilnya 15. Nah, demikianlah teman-teman untuk video pembelajaran kita membahas tentang function. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ponsel pelajar channel semuanya. Terima kasih.